pagi semuanya. Mau tanya kalau pasien kanker, mual atau muntah gitu gimana triknya supaya tetap bisa minum Nutriken ya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rato. Untuk pasien kanker yang mual muntah gitu ya, kalau mual muntahnya ringan, itu pemberiannya bisa dilakukan secara bertahap. Jadi misalkan Nutriken ini kan disajikannya dalam 200 ml. Nah, itu bisa dibagi menjadi dua, berarti masing-masing 100 ml. Dan Nutriken ini juga bisa disajikan dalam keadaan dingin setelah diseduh dengan air hangat dan nanti bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, biasanya untuk minuman-minuman yang dalam keadaan dingin itu akan meminimalkan rasa mual dari pasien. Nah, seperti yang dibilang Dokter Bibi juga, Nutriken itu bisa loh dikreasikan atau disesuaikan dengan kesukaan dari pasien tersebut. Misalkan ditambahkan madu atau dijadikan sup buah, bisa dijadikan smoothies atau bisa juga loh dijadikan es krim. Nah, kalau untuk pasien yang dengan mual muntah berat, itu memang kita tidak bisa memaksakan makanan apapun itu untuk masuk. Berbeda ya dengan mual muntah yang ringan. Nah, tapi bisa diakalin dengan apa yang pasien suka tadi kalau yang ringan, seperti tambahkan madu tadi. Nah, tetapi justru kalau pasien mual muntahnya berat, justru dari kita itu eh, jangan lupa untuk stok Nutriken tadi. Seperti itu sih, Mbak. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Denis. Untuk pertanyaan selanjutnya ini untuk Dr. Indra dari Lis Agustina di Bandung. Dok, mau tanya vitamin D yang harus diminum bagusnya itu berapa IU untuk penderita CML? Dan apakah benar vitamin D ini bisa membantu meredakan alergi karena setelah minum imatinib, sekarang saya mengalami gatal-gatal katanya. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Vitamin D memang banyak bermanfaat untuk imunitas. Nah, berapa IU yang kita perlukan? Yang pertama itu harus tergantung berapa kadar vitamin D yang ada di badan kita. Jadi sekarang memang vitamin D ini lagi naik daun. Beberapa teman itu mengkonsumsi vitamin D sangat tinggi. Jadi ada yang 1.000, ada yang 3.000, ada yang 5.000, ada yang tadi pertanyaannya 10.000. Nah, memang kalau dalam keadaan defisiensi sangat kurang, kita membutuhkan vitamin D tinggi. Tetapi dalam keadaan vitamin D di badan kita cukup, ya kita tidak perlu mengkonsumsi dalam dosis yang tinggi. Nah, terkait dengan alergi yang disebabkan dengan imatinib, maka belum tentu ini vitamin D adalah solusinya. Jadi pertama dilihat dulu apa betul ini alerginya terkait dengan imatinib. Kalau memang betul terkait dengan imatinib, jadi pengobatannya bukan vitamin D. Bisa kita berikan anti alergi tergantung dari berat atau ringannya alerginya. Kalau dia derajat 1, 2, kita bisa berikan antihistamin misalnya, tergantung juga lokalnya apa sistemik. Kalau misalnya sistemik memang perlu obat sistemik, tapi kalau lokal kita perlu kasih obat yang lokal saja. Tetapi kalau dia sudah alergi sampai yang berat, mungkin kita perlu menurunkan dosis imatinib, kemudian reintroduksi. Nah, untuk vitamin D, tadi kalau memang kita defisien, itu minimal 5.000 kita berikan. Nah, pada COVID juga kita memerlukan dosis tinggi. Katanya minimal kita 5.000. Tetapi untuk maintenance biasanya 1.000 atau 3.000 cukup untuk sebagai terapi maintenance. Mungkin Dr. Dedi berpengalaman juga dengan vitamin D. Sudah terjawab sebetulnya sama Dr. Indra tadi. Yang terpenting adalah mengukur dulu ya dok, baik maksudnya insufisiensi, apakah defisiensi. Jadi semakin terkena padanya, memang dosisnya bisa diberikan lebih tinggi. Jadi vitamin D itu kan ada yang dosis suplemen, ada yang dosis tinggi, berarti masuknya sebagai terapi. Kalau sudah defisiensi, tadi Dr. Indra sebutkan bahwa bisa diberikan dengan dosis yang lebih besar ya, 5.000 atau bahkan lebih.
Tapi selama terapi ada baiknya nanti untuk meningkatkan massa otot tersebut, Dok. ya, terima kasih. Jadi ya sebetulnya ya jenis protein itu kan banyak ya. Jadi secara umum kalau yang mengalami penurunan massa otot, massa wasting atau ingin meningkatkan massa otot, memang kita meningkatkan asupan protein ya. Nah, asupan protein itu kan banyak bisa didapat dari makanan ya. Makanan yang tinggi protein bisa dari yang sifatnya nabati ya, dari kacang-kacangan atau yang dari hewani, bisa dari telur, dari susu, dari daging ya, ikan ya. Tapi kalau dirasa repot ya, atau merasa masih kurang, ya bisa ditambah suplemen. Ya, suplemen protein, ya bentuknya juga banyak ya, bisa kasein, bisa whey. Whey juga banyak ya, ada whey konsentrat, ada whey isolat, ada whey hydrolyze ya. Jadi kalau mau dirasa kurang dari makanan sehari-hari, ya kebutuhan proteinnya, berapa sih kebutuhan proteinnya ya tadi ya. Jadi kalau berolahraga bisa 1,2 per kilogram berat badan per hari. Ya, jadi kalau berat badannya 50 misalnya, ya berarti kurang lebih sehari mengasup tidak kurang dari 60 gram protein. Jadi kalau dilihat aja kalau dari makanan sehari kurang, ya kalau mau ditambahkan dari whey protein, ya silakan saja ya. Tapi memang whey protein banyak jenisnya. Ya, jadi yang paling murah itu konsentrat, sampai yang paling canggih itu adalah hydrolyze. Itu yang paling mahal karena penyerapannya memang lebih tinggi ya, sampai di atas 97%. Jadi kalau dirasa kurang, silakan. Tapi jangan berlebihan ya. Jadi penuhi kebutuhan protein sesuai dengan kebutuhan. Dan jangan lupa minumnya juga harus cukup supaya metabolisme tubuh ya, kerja ginjal juga tidak terlalu menjadi Baik, terima kasih Dr. Dedi, Dr. Indah, dan Pak Denis juga. Mohon maaf karena keterbatasan waktu sesi tanya jawab juga harus diakhiri. Oke, saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa informasi. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, untuk Bapak Ibu semua yang peserta webinar hari ini, jadi Nutrican ini lagi ada promo untuk harga spesial dari periodenya dari tanggal 25 Juli sampai 31 Juli di buy 3 get 1. Jadi beli 3 gratis 1. Untuk Bapak Ibu yang berminat bisa langsung bisa screen capture atau menghubungi nomor yang ada di layar ya Bapak Ibu. Jadi ini bisa diorder untuk periode ini, tanggal 25 sampai 31 Juli. Kemudian untuk Bapak Ibu juga yang ingin melihat edukasi tentang kanker atau update informasi lainnya, bisa melihat Instagram di @nutrican_id dan di Instagram klikdokter.com. Dan Bapak Ibu juga semua di sini yang ingin visit nih dari Perhimpunan LGK Jawa Barat bisa visit websitenya mereka di www.lgk.or.id atau Instagram di @lgkjabar. Kemudian juga di sini Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi tentang cancer juga dan edukasinya bisa lihat sosial media dari IC3 Indonesian Cancer Care Community di websitenya di www.ic3.id dan Instagramnya di @ic3.id. Bapak Ibu yang ingin tahu juga informasi update nih seputar kesehatan, karena di zaman pandemi ini kan lagi susah ya untuk kegiatan offline dan pastinya edukasinya kenceng juga di online ya. Jadi bisa follow Instagram @sahabatkssc untuk edukasi kesehatan, karena kita setiap minggunya ini selalu ada edukasi kesehatan.
Baik, Bapak Ibu semuanya, mohon izin untuk Bapak Ibu bisa mengisi exit survei dari webinar hari ini. Nanti mungkin akan saya sampaikan juga di chat. Jadi Bapak Ibu bisa boleh di screen capture untuk mengisi survei webinar pada pagi hari ini.